Setiap hari kita berhadapan dengan banyak sekali orang. Ada orang yang baik, ada juga orang yang buruk. Tapi masalahnya adalah bukan tentang apakah kita berhadapan dengan orang yang baik atau orang yang buruk. Tapi masalahnya di sini adalah apakah kita bisa memberikan respon yang baik dan tepat terhadap orang-orang yang kita ajak bicara. Karena saat kita berbicara dengan serampangan dan tanpa memikirkan apa yang kita sampaikan, kita akan membuat orang yang sebenarnya baik kepada kita sakit hati sehingga menaruh dendam yang mana pada akhirnya membuat orang tersebut tidak menyukai kita. Dan salah satu cara yang paling bisa kita terapkan saat kita berbicara dengan orang lain adalah dengan lebih banyak diam. Maka dari itu kita harus bisa belajar diam untuk bisa lebih menghargai lawan bicara kita agar kita bisa dihargai. Karena kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus bisa menghargai orang lain. Dan kalau kita berbicara dengan orang yang banyak ilmu, tentu saja kita akan menyerap ilmu-ilmu dari mereka saat kita lebih banyak mendengarkan. Dan kalau kita berbicara dengan orang yang tidak terlalu berilmu, kita juga memiliki kemungkinan untuk mengetahui seberapa jauhkah pengetahuan dari orang yang kita ajak bicara ini. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 alasan kenapa kamu harus diam, yang tentu saja akan sangat bermanfaat jika kamu terapkan di dalam kehidupan kamu setiap harinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kenapa kamu harus diam yang pertama, yaitu tentu saja adalah untuk mendengarkan lebih banyak. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain, diam akan membuat kita mengetahui lawan bicara kita dengan lebih dalam. Dan semakin banyaknya informasi yang kita terima dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, tentu saja akan membuat kita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memahami bagaimana sih watak atau karakter dari lawan bicara kita. Bahkan kita bisa paham apa sih yang sedang dirasakan dan diinginkan oleh orang yang kita ajak bicara. Dan diam inilah yang bisa memberikan kita semua informasi yang banyak tersebut, sehingga pada akhirnya kita bisa berkemungkinan lebih besar untuk memberikan respon yang tepat dan juga memahami lawan bicara kita lebih banyak daripada sebelumnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lebih banyak mendengarkan, tentu saja kita menjadi orang yang lebih paham tentang lawan bicara kita, dan kita juga akan memiliki lebih banyak pengetahuan kalau yang kita ajak bicara ini adalah orang dengan pengetahuan yang tinggi. Maka dari itu, mendengarkanlah lebih banyak atau diamlah lebih banyak, karena itu juga akan berarti membuat lawan bicara kamu merasa lebih dihargai dan juga kamu bisa mendapatkan lebih banyak informasi terkait lawan bicara kamu maupun terkait apa yang disampaikan oleh lawan bicara yang kamu hadapi saat ini. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang kedua adalah refleksi diri. Jadi diam membuat kita berpikir lebih banyak tentang diri sendiri dan juga tentang apapun yang sedang kita dengarkan. Saat kita berbicara dengan orang lain dan kita memilih untuk diam, kita bukan hanya akan mendengarkan apa yang disampaikan dan kita bukan hanya akan berpikir tentang apa yang harus kita sampaikan agar komunikasi yang kita jalin dengan lawan bicara kita ini jadi relevan. Tapi kita juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir tentang kondisi kita saat ini, momen yang sedang kita hadapi, dan kita bisa refleksi diri lebih banyak dan apakah kita sedang melakukan sesuatu yang baik dan benar terhadap lawan bicara kita ataupun terhadap diri kita sendiri. Karena memang saat kita terlalu banyak bicara, kita tidak bisa paham apakah kita sedang membuang-buang waktu ataupun kita sedang melakukan sesuatu yang benar-benar positif terhadap perkembangan kita di masa depan. Dan disinilah manfaat dari mendengarkan. Kita bisa memutuskan atau diam bisa membantu kita dalam memutuskan dengan bijak tentang apa yang sedang kita lakukan saat ini dan apa yang harus kita lakukan ke depannya, entah itu saat kita sedang ingin memutuskan sesuatu ataupun saat kita sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang ketiga adalah menghindari konflik. Ada banyak sekali konflik yang terjadi karena tidak ada yang mau diam di antara dua orang yang sedang berkomunikasi. Apalagi kita sebagai manusia itu memiliki sifat-sifat yang cenderung untuk ingin didengarkan gitu. Kita memiliki sifat-sifat yang ingin diikuti dan tidak mau salah. Kebanyakan dari kita seperti itu. Dan kalau kita memiliki sifat ini dan kita malah terus berbicara tanpa henti dan tidak mau mendengarkan lawan bicara kita, tentu saja ini akan memperbesar peluang dari terjadinya konflik
antara kita dan lawan bicara kita. Maka dari itu, saat kamu memilih untuk diam, walaupun kamu sedang berada dalam konflik dengan lawan bicara kamu sekalipun, diam ini akan membuat kamu bisa meredakan konflik yang sedang terjadi. Jadi, kalau kamu belum memiliki konflik, kamu akan terhindar dengan diam. Dan kalau kamu sudah memiliki konflik dengan seseorang yang kamu ajak bicara, diam ini akan menghindarkan kamu atau meredakan ketegangan yang sedang terjadi antara kamu dengan lawan bicara kamu. Jadi diamlah lebih banyak dan dengarkanlah lebih banyak. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang keempat adalah fokus. Jadi diam bisa membantu kamu untuk fokus pada tugas yang sedang kamu kerjakan. Misalnya, kamu sedang berada di dalam ruangan yang penuh dengan orang atau yang berisi beberapa orang karena kamu harus menyelesaikan sebuah tugas bersama sebuah kelompok. Dan disinilah fungsi dari diam, di mana saat kamu diam, kamu bisa berpikir lebih banyak tentang apa yang harus kamu selesaikan dan harus kamu lakukan. Dan diam ini juga bisa membantu kamu untuk fokus dan berpikir lebih banyak tentang tugas yang sedang kamu kerjakan. Karena kalau kamu sedang berada di dalam situasi kelompok dan kamu terlalu banyak bicara tanpa mau mendengarkan kelompok kamu, tentu saja kamu tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas yang sedang kamu kerjakan maupun dalam menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi bersama kelompok kamu. Maka dari itu ya, diam akan membantu kamu untuk fokus dan berpikir lebih jernih terkait apa yang harus kamu fokuskan saat ini. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang kelima adalah mengumpulkan ide. Jadi diam membuat kita berpikir lebih banyak karena kalau kita diam, kita akan berpikir tentang banyak sekali hal yang berada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Dan kalau kita terlalu banyak bicara, kita terlalu fokus pada apa yang kita bicarakan dan kita bisa melupakan apa yang harus kita benar-benar pikirkan saat ini. Dan inilah yang bisa menjadi manfaat yang sangat besar dari menjadi orang yang lebih diam. Karena kalau kamu sedang mencari ide-ide yang harus kamu kumpulkan untuk entah itu menyelesaikan sebuah masalah maupun untuk menyelesaikan sebuah tugas, diam akan sangat membantu kamu untuk mengumpulkan lebih banyak ide daripada sebelumnya yang mana nanti bisa kamu jadikan sebagai alternatif solusi jika kamu ingin menyelesaikan sebuah masalah, atau kamu bisa menjadikannya sebagai alternatif pemikiran kalau kamu harus menyelesaikan sebuah tugas dari entah itu pekerjaan kamu maupun dari tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen yang kamu miliki. Maka dari itu ya, kumpulkanlah ide kamu dengan lebih banyak diam, dan saat kamu memiliki cukup banyak ide, barulah kamu bicarakan dengan orang-orang yang bersangkutan, entah itu anggota kelompok kamu maupun orang-orang yang benar-benar terlibat terhadap tugas yang harus kamu kerjakan ini. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang keenam adalah membangun keterhubungan. Berhubungan dengan orang lain, entah itu dalam berbicara, berdialog setiap hari dengan seseorang, tentu saja agar kamu bisa terhubung lebih banyak, kamu harus memiliki beberapa role play gitu, di mana satu orang berbicara, satu orang harusnya mendengarkan. Dan ini adalah sebuah proses di mana kamu bisa mengeratkan hubungan yang kamu miliki dengan seseorang yang kamu sedang ajak bicara. Apalagi mendengarkan bisa menjadi sebuah penghargaan tersendiri terhadap orang yang kamu ajak bicara. Karena memang mayoritas manusia itu lebih senang mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Dan hanya sedikit orang yang mau untuk mendengarkan atau fokus untuk mendengarkan lawan bicara mereka. Dan kalau kamu bisa menjadi orang yang lebih banyak mendengarkan, kamu bisa membuat lawan bicara kamu menjadi sangat nyaman, yang mana pada akhirnya membuat hubungan kalian jadi cukup erat. Padahal yang kamu lakukan hanya diam dan mendengarkan. Dan hal sederhana ini bisa membuat lawan bicara kamu menjadi orang yang sangat dihargai, yang padahal ini sangatlah sederhana. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang ketujuh adalah menghindari kata-kata yang salah. Kita cenderung untuk lebih besar dalam membuat kesalahan dalam berbicara saat kita terlalu banyak berbicara kepada seseorang. Entah itu orang yang dekat dengan kita maupun orang yang baru kita kenal. Maka dari itu ya, jangan terlalu banyak berbicara kalau kamu berhadapan dengan seseorang. Itu karena kalau kita berbicara lebih banyak, peluang kita untuk membuat kesalahan akan sangat banyak dan meningkat. Berbeda halnya kalau kamu memilih untuk diam dan mendengarkan. Bahkan peluang kamu untuk
membuat kesalahan kalau kamu sedang diam dan mendengarkan orang yang sedang berbicara, itu bisa turun sangat jauh sampai ke taraf nol. Maka dari itu ya, berbicara terlalu banyak bisa membuka kemungkinan kamu untuk mengeluarkan kata-kata yang salah yang seharusnya tidak kamu lakukan atau katakan, yang tentu saja akan menyakiti lawan bicara kamu. Kemudian alasan kenapa kamu harus diam yang kedelapan adalah menciptakan ruang untuk orang lain. Jadi dengan memilih untuk lebih banyak diam, kamu bisa membuat sebuah ruang untuk bisa memberikan orang lain untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, atau dengan kata lain untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Karena memang kadang orang sangat sulit untuk menemukan orang lain yang bisa benar-benar peduli tentang apa yang dia sampaikan, dan itulah yang membuat orang kebanyakan sangat ingin untuk menceritakan dirinya saat dia didengarkan oleh satu orang. Dan ini bisa kamu jadikan sebuah patokan atau modal untuk bisa mengetahui seseorang dengan lebih banyak atau lebih dalam daripada sebelumnya. Misalnya kamu baru mengetahui orang atau seseorang gitu, dan kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang orang tersebut, tentu saja kamu harus lebih banyak diam daripada sebelumnya. Jadi dengan kata lain, diam bisa memberikan kamu informasi yang kamu butuhkan, bahkan semua informasi yang kamu butuhkan untuk mengetahui seseorang lebih dalam. Dan ini akan bisa menjadi modal yang sangat baik untuk bisa membuat kamu paham respon-respon seperti apa yang harus kamu berikan ataupun kamu tunjukkan kepada orang tersebut. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.